Halo Ibu Bapak, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam renungan harian masa Prapaskah GKI Wiyung Royal Residence. Sebelum kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Engkau senantiasa memberkati kami hingga hari ini. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Siapkanlah kami semua untuk tidak hanya mendengar dan merenungkannya, tetapi ajarlah kami untuk mau melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini dari Ibrani 5 ayat 7 sampai 10. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Tema renungan kita hari ini adalah kesempurnaan Yesus. Ibu Bapak, apakah untuk menjadi sempurna kita hanya membutuhkan waktu yang sedikit? Tentu tidak. Kalau kita ingat kembali ketika kita duduk di bangku sekolah, untuk kita mendapatkan nilai ujian yang sempurna, 100, banyak hal yang harus kita lakukan. Mulai dari memerhatikan guru yang mengajar, mengerjakan soal-soal latihan, bahkan mengurangi waktu bermain demi kita belajar dan mendapatkan nilai ujian yang bagus. Ibu Bapak, kehidupan kita pun demikian. Sampai saat ini kita masih terus belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Walau kita tidak bisa sempurna, tetapi sebagai apapun kita hari ini, apapun peran kita terus berjuang untuk melakukan yang terbaik. Ternyata Ibu Bapak, Yesus Kristus pun sebagai anak Allah tak luput dari banyaknya perjuangan yang ia lalui dan lakukan untuk mencapai kesempurnaannya. Hingga ia turun ke bumi dan menjadi manusia seperti kita, itu juga salah satu perjuangan yang ia lakukan. Dalam bacaan kita hari ini, kita semua diingatkan bahwa Yesus pun berdoa, memohon dengan ratap tangis kepada Allah Bapa ketika ia hendak menghadapi kematiannya di kayu salib. Di ayat 8 dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia belajar menjadi taat daripada apa yang telah dideritanya. Kalau kita pakai bahasa sekarang, Yesus itu punya privilege sebagai anak Allah. Tetapi privilege itu tidak membuat Tuhan Yesus untuk bebas dari penderitaan. Ia tetap belajar dan ia menjadi taat. Dari doa, ratap tangis, ketaatannya, itulah yang membuatnya mencapai kesempurnaan. Bagaimana dengan kita? Setiap pencobaan atau penderitaan yang kita hadapi ternyata bukan mengantarkan kita pada ketidakberdayaan, melainkan pada pembelajaran yang membawa kita untuk taat kepada Dia. Ibu Bapak, kita memang bukan manusia yang sempurna. Tapi biarlah setiap kita mau belajar dan mau meneladani Tuhan Yesus Kristus itu yang sudah mencapai kesempurnaan. Sehingga hidup kita tidak sia-sia. Tetapi setiap pengalaman itu mengajar kita, setiap pengalaman itu membuat kita menjadi taat. Dan kita mau menyerahkan semuanya kepada Allah. Seperti Yesus pun menyerahkan seluruh yang ia alami kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur bahwa hari ini kami diingatkan melalui
teladan-Mu. Kami diingatkan bahwa di tengah doa dan ratap tangis kami menyerahkan semuanya kepada Allah, dan kami diingatkan untuk mau belajar dan taat. Biarlah setiap kami mampu untuk bisa memahami setiap proses kehidupan kami, dan kami mau untuk belajar dan menjadi taat seperti Engkau. Berkati kegiatan kami hari ini, biarlah setiap kami mampu untuk memahami apa yang Kau ingini dalam kehidupan kami ini. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Selamat menghayati masa Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.